Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan berikutnya yaitu materi tentang siklus jasa tahap awal yang meliputi jurnal umum, posting buku besar, dan neraca saldo. Mari kita simak video berikut ini. Untuk transaksi berikut yaitu Tuan Abraham membuka usaha jasa servis komputer dengan nama Asus Komputer. Selama bulan Maret 2019 melakukan transaksi sebagai berikut. Untuk tanggal 1, ini Tuan Abraham membuka perusahaannya dengan menyetorkan uang tunai sebesar 75 juta sebagai ekuitas pertama. Artinya sebagai setoran modal awal. Nah, untuk pencatatan di dalam jurnal umum, kas bertambah. Nah, di sini ya kita tuliskan. Nah, kas bertambah, modal juga bertambah sebesar 75 juta. Nah, untuk posrefnya kita isikan nomor akunnya. Nah, nomor akun kas itu 111 untuk modal 311. Nah, kita ambil dari mana? Nah, ini kan diketahui nih untuk akun yang digunakan. Berikutnya untuk transaksi tanggal 5. Dibayar sewa atas ruangan usaha untuk bulan Maret sebesar 1.500.000. Nah, jika di sini tidak dijelaskan bahwa pencatatannya itu sebagai harta atau beban, kita bisa tentukan. Yang terpenting adalah kita sesuaikan dengan akun yang ada di dalam ketentuan. Nah, misalkan di sini untuk pencatatan transaksi tanggal 5 kita tuliskan. Nah, langsung kita akui adalah sebagai beban, ya, beban sewa pada kasnya sebesar 1.500.000. Kita juga bisa menuliskan sebagai sewa dibayar di muka. Nah, apabila pencatatan ini diakui sebagai harta. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 8, dibeli tunai perlengkapan servis komputer sebesar 500.000. Nah, untuk pencatatan di sini kita tuliskan perlengkapan bertambah, ya, kas berkurang sebesar 500.000. Selanjutnya transaksi tanggal 10. Dibeli peralatan servis komputer seharga 12 juta dengan uang muka 5.500.000, sisanya diangsur. Artinya hutang ya. Nah, untuk pencatatannya tanggal 10, di sini kita bisa tuliskan peralatan kita beli senilai 12 juta. Ini kasnya yang kita keluarkan dulu 5.500.000, sisanya yaitu utang sebesar 6.500.000. Kemudian untuk transaksi tanggal 12, diterima pekerjaan dari langganan untuk jasa servis komputer selama 1 bulan sebesar 10.500.000 tunai. Nah, artinya ini ada satu penerimaan pendapatan ya. Nah, jadi pencatatannya adalah ini di tanggal 12. Kas bertambah 10.500.000, pendapatan jasa pun bertambah 10.500.000. Kemudian untuk tanggal 17, dibayar gaji karyawan untuk 2 minggu sebesar 2 juta. Nah, ini kita tuliskan untuk tanggal 17, beban gaji pada kasnya ya, masing-masing 2 juta. Berikutnya untuk transaksi tanggal 19, telah diselesaikan pekerjaan atas jasa servis komputer dengan biaya penyelesaian 5.500.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih, artinya ini pendapatan tapi belum langsung menerima uang, jadi ini merupakan piutang. Nah, jadi pencatatannya untuk tanggal 19 adalah piutang usaha pada pendapatan jasa masing-masing 5.500.000.
Berikutnya transaksi tanggal 21 dibayar beban listrik dan telepon untuk usaha sebesar 250.000. Nah, kita catat sini beban listrik dan telepon pada kas masing-masing 250.000. Nah, kita lanjutkan untuk transaksi tanggal 23. Diterima uang muka dari langganan atas jasa servis komputer sebesar 1 juta, sedangkan jasa kontrak yang telah disepakati untuk 1 bulan 5 juta. Nah, di sini kita catat tanggal 23 kasnya ya kita terima 1 juta, piutangnya 4 juta karena total kontrak pendapatan itu adalah 5 juta ya. Kemudian tanggal 24 diterima uang pelunasan dari transaksi tertanggal 19 Maret dari 19 Maret yang lalu ya. Berarti ini ada hubungannya untuk transaksi tanggal 19. Kita catat kas pada piutang sebesar 5.500.000. Kita lanjutkan tanggal 25 dibayar angsuran utang 1.500.000. Nah, berarti kita catat utangnya berkurang, jadi utang kita tuliskan di sisi debit, kreditnya adalah kasnya 1.500.000. Untuk tanggal 26 Tuan Abraham mengambil uang tunai dari perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Nah, kita tuliskan di sini prive pada kasnya masing-masing 1 juta. Kita lanjutkan untuk transaksi tanggal 28. Diterima uang pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 1.750.000. Nah, untuk pencatatannya, kas bertambah, pendapatan juga bertambah sebesar 1.750.000. Berikutnya untuk tanggal 30 dibayar beban serba-serbi sebesar 500.000. Nah, ini kita tuliskan untuk tanggal 30 beban serba-serbi pada kasnya masing-masing 500.000. Terakhir tanggal 31 dibayar gaji karyawan untuk 2 minggu sebesar 2 juta. Nah, kita tuliskan beban gaji pada kasnya sebesar 2 juta. Nah, seperti biasa kita jumlahkan jumlah airnya ya agar kita bisa mengetahui posisi kredit dan debitnya adalah sama ya. Langkah berikutnya adalah posting buku besar. Kita lihat untuk jurnal umum transaksi tanggal 1 kas pada modal. Di buku besar yang kita siapkan adalah buku besar kas dan buku besar modal. Nah, kas kita postingkan untuk di sisi debit 75 juta, modal kita postingkan untuk sisi kredit 75 juta. Berikutnya untuk transaksi tanggal 5, beban gaji pada kas untuk jurnal umumnya, kemudian buku besar yang kita siapkan, buku besar beban sewa dan buku besar kasnya. Beban sewa kita postingkan di sisi debit 1.500.000, kasnya kita postingkan untuk di sisi kredit 1.500.000. Untuk transaksi tanggal 8 ya, di jurnal umum perlengkapan pada kas
Kemudian kita postingkan ke buku besar perlengkapan, di sisi debitnya 500, kemudian kasnya kita postingkan untuk di sisi kreditnya 500. Jurnal umum transaksi tanggal 10, peralatan pada kas dan hutang. Kita postingkan ke buku besar untuk peralatan di sisi debit 12 juta, kasnya di sisi kredit 5.500.000 dan hutang usaha di sisi kredit di 6.500.000. Kita lanjutkan untuk jurnal umum transaksi 12, kas pada pendapatan jasa. Kita postingkan untuk kas di sisi debitnya 10.500.000, untuk pendapatan jasa kita postingkan di sisi kredit 10.500.000. Berikutnya untuk jurnal umum transaksi tanggal 17, beban gaji pada kas. Untuk beban gaji kita postingkan di sisi debitnya 2 juta dan kasnya kita postingkan di sisi kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya untuk jurnal umum transaksi tanggal 19, piutang usaha pada pendapatan jasa. Untuk piutang usaha kita postingkan di sisi debitnya 5.500.000, kemudian pendapatan jasa di sisi kredit 5.500.000. Kemudian untuk jurnal umum transaksi tanggal 21, beban listrik dan telepon pada kasnya. Untuk beban listrik dan telepon kita postingkan di sisi debit 250.000 dan kasnya kita postingkan di sisi kredit, ya, ini di sini sebesar 250. Untuk jurnal umum transaksi tanggal 23, kas dan piutang usaha pada pendapatan jasa. Untuk kas kita postingkan di sisi debit 1 juta, kemudian piutang usaha kita postingkan di sisi debit 4 juta dan pendapatan jasa kita postingkan di sisi kredit 5 juta. Kita lanjutkan untuk jurnal umum transaksi tanggal 4, kas pada piutang usaha. Untuk kas kita postingkan di sisi debit 5.500.000, piutang usaha kita postingkan di sisi kredit 5.500.000. Berikutnya untuk jurnal umum transaksi tanggal 25, hutang usaha pada kas. Untuk hutang usaha kita postingkan di sisi debit 1.500.000 dan kasnya kita postingkan di sisi kredit 1.500.000. Kemudian untuk jurnal umum transaksi tanggal 26, prive pada kasnya. Prive kita postingkan di sisi debit 1 juta, kasnya kita postingkan di sisi kredit 1 juta. Kita lanjutkan untuk jurnal umum transaksi tanggal 28, kas pada pendapatan jasa. Untuk kas kita postingkan di sisi debitnya 1.750.000, pendapatan jasa kita postingkan di sisi kredit 1.750.000. Kemudian untuk jurnal umum transaksi tanggal 30, beban serba-serbi pada kasnya. Beban serba-serbi kita postingkan di sisi debit 500.000, kemudian kasnya kita postingkan di sisi kredit sebesar 500.000. Kemudian jurnal umum transaksi tanggal 31, beban gaji pada kas. Untuk beban gaji kita postingkan di sisi debit 2 juta, kemudian kasnya kita postingkan di sisi kredit 2 juta. Langkah berikutnya atau langkah terakhir dari siklus tahap awal adalah mengumpulkan saldo-saldo terakhir, ya, saldo akhir yang ada di buku besar ke neraca saldo. Contoh misalkan, ya, kita lihat di sini untuk saldo kasnya, coba kita lihat ya, saldo kas di sini. Nah, yang terakhir ya 79 juta.
Kemudian ini kita kumpulkan di sini di neraca saldo. Ini di sini neraca saldo sebesar 79 juta. Kemudian untuk piutang usaha, coba kita lihat ya, untuk piutang usaha kita lihat. Nah, sebesar 4 juta. Nah, di sini kita kumpulkan di dalam neraca saldo piutang usaha atau saldo terakhir dari piutang usaha adalah 4 juta. Begitu seterusnya untuk buku besar yang lain ya, untuk masing-masing saldo terakhirnya kemudian dikumpulkan di sini di neraca saldo, kita jumlahkan posisi debit dan kreditnya.